Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Tiara Dianti, inilah Sinpo Dunia Sepekan selengkapnya. Informasi kami awali dengan informasi terkait dengan tujuan untuk memperkenalkan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Ayu Heni Rosan, istri dari Duta Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat, mengadakan acara batik workshop di tempat kediaman resmi Duta Besar RI Washington DC. Siang ini di tempat kediaman Duta Besar Republik Indonesia di Washington DC dipenuhi anggota organisasi International Friendship Club yang terdiri dari para duta besar perempuan dan istri duta besar dari berbagai negara. Mereka hadir atas undangan Ayu Heni Rosan, Ibu Dubes RI, yang mengadakan acara workshop membuat batik. Tapi saya mau membuat gimana cara membuat batik yang simple, karena saya pikir batik itu kan sudah ada terdaftar di UNESCO. Mereka sangat interested sekali, dan tentunya saya ingin memperkenalkan juga budaya kita dengan tekstil kita yang beraneka ragam. Setelah menyaksikan proses pembuatan batik melalui video, para tamu juga memperoleh penjelasan dari Ratna Carey, diaspora Indonesia yang kerap mengajar batik ke masyarakat internasional di Washington DC. You have to have this kind of tool, so then Tentunya, yang menarik bagi para tamu adalah kesempatan mencoba membatik secara sederhana. Bagi Catherine Jones, Presiden International Friendship Club, yang belum pernah melihat proses pembuatan batik, mempelajari budaya dari berbagai negara, memperkaya pengetahuan mereka. But you can tell just from the video that was shown, just that how much people love it and just the skill that goes into it. And it's really nice that keeping these skills alive is important. It's important for all of us because it just enriches our world so much. Sesudah tahu batik, kemudian tahu prosesnya itu, mereka responnya sangat luar biasa. Mereka amat sangat appreciate batik. Dan juga mereka jadi lebih tahu Indonesia, betapa uniknya, betapa indahnya Indonesia. Gideon Malone, satu-satunya pria yang hadir, terlihat antusias belajar membatik memakai canting dan lilin. I absolutely love batik. I have a little bit of a history with it. My mother always wore kaftans, so they were always batiked. So I was familiar with the concept. I love the international world. So for me, the idea of internationalism, of globalism, is vitally important. So I feel very lucky and honored to be a part of this organization. Walau hanya kepada sekelompok kecil masyarakat internasional, Ayu Heni Rosan berharap upaya ini dapat semakin memperkenalkan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Dari Washington DC, Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA. Dipandang sebagai judi oleh sebagian pihak, namun dinilai pelepasan stres dan sumber potensial pemasukan pajak oleh yang lain. Aktivitas yang tadinya dilakukan diam-diam atau bahkan ilegal, kini juga dilegalkan di banyak wilayah. Mulai pertengahan Maret, penggemar olahraga di Massachusetts bisa mengakses aplikasi ponsel dan bertaruh dalam pertandingan olahraga. I think there are 5 or 6 different platforms that you can have their licenses. Taylor menggunakan aplikasi FanDuel sambil nonton bareng pertandingan Purdue melawan Rutgers University dalam turnamen bola basket antar tim perguruan tinggi NCAA. I have not gambled in the past, so this is new. I've learned a lot about it just by following sports. Turnamen basket NCAA juga dikenal sebagai March Madness, dan tanpa aplikasi taruhan pun banyak penggemar olahraga sudah sering melakukan taruhan dengan memprediksi pemenang setiap pertandingan. I am not going to be a big gambler in the sense that I'm not going to spend a lot of time doing research. I think it'll just be sort of a fun addition. Massachusetts hanyalah satu dari 30-an negara bagian, ditambah daerah khusus ibu kota Washington DC yang membolehkan pertaruhan online berhadiah untuk pertandingan olahraga. Taruhan online secara resmi yang bisa diakses lewat aplikasi ponsel adalah hal yang relatif baru di Amerika Serikat. Sebagai perbandingan, lotre, undian, dan semacamnya telah ada di hampir seluruh Amerika Serikat dan statusnya legal. Hanya 2 negara bagian yang melarang undian dan lotre dan semacamnya dalam bentuk apapun, yaitu Hawaii dan juga Utah.
DraftKings adalah salah satu penyelenggara utama pertaruhan olahraga yang bermarkas di Boston, Massachusetts. At DraftKings, we see football Sundays with millions of bets being placed. During the Super Bowl, we saw around a peak of 40,000 bets per minute. Pemerintah negara bagian Massachusetts memperkirakan pelegalan pertaruhan daring ini bakal mendatangkan pemasukan pajak $60 juta setiap tahunnya. It's only been in the last 5 years that legal and regulated options for sports betting have come into the U.S. and to the forefront of sports fandom. It's tremendously popular. Almost every state, when they ask their residents, do you want sports betting in your state? It's a tremendously popular issue. And it's something that tens of millions of sports fans are doing, whether it's through a legal regulated option or, in states that don't yet have legal regulated sports betting. Often it's through other ways like offshore or bookies or things like that. Tapi bersamaan dengan legalisasinya, banyak pihak yang menyatakan khawatir akan meluasnya taruhan online yang dikhawatirkan semakin menguras uang warga yang ketagihan. Massachusetts pun akhirnya juga meluncurkan layanan konsultasi lewat telepon Problem Gambling Helpline. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Persaingan pasar ponsel dunia terutama di pasar Amerika Serikat dan Eropa ini mengerucut kembali ke dua produsen terbesar, Apple dan Samsung. Tetapi produsen lain tak patah semangat dan tawarkan opsi yang lebih ekonomis sambil membidik ceruk pasar. Pameran Electronic Mobile World Congress di Barcelona, Spanyol kembali menjadi ajang peluncuran ponsel-ponsel terbaru. Right now, a lot of the smartphone manufacturers are here. They're back to announce their own flagships, which has been a great platform for brands that are not Apple or Samsung that can just hold their own events. Tapi dalam pasar smartphone, produsen tak memiliki ruang gerak banyak. There's not that much difference in between handsets, which is why we've seen companies like Apple and Samsung charge $2,000 for a smartphone because they've gone into luxury, they've gone into price differentiation. And the feature differentiation has become so fine that now it's mostly about marketing. So once the show has become so focused on Chinese handset manufacturers, we're definitely seeing a price battle and just about sheer volume. Ponsel buatan Tiongkok akhirnya mendominasi Mobile World Congress kali ini. Meski produsen terbesar Huawei kini diblokir dari pasar Amerika Serikat, sebagian Eropa, bahkan hingga Australia karena alasan keamanan. Oppo, Honor, ZTE, Huawei, and many, many more. They're back in force because they see an opportunity. But of course, there's always this kind of tension because people have seen what happened to Huawei, and the other Chinese manufacturers must be nervous that it might be a decision by the US administration to go after someone else. 2022 menjadi tahun yang kurang menguntungkan bagi produsen ponsel. Menurut konsultan Counterpoint Research, penjualan ponsel secara global turun 12% selama tahun lalu. Dan ini adalah penurunan secara signifikan, membawa angka penjualan ponsel ke angka terendah sejak 2013. HMD Global, produsen ponsel Nokia, ikut merasakan turunnya minat konsumen. We definitely are very hopeful for 2023 to be a more positive year for the markets. We of course know that many people have postponed the purchase of a new phone, and we hope that that's going to be a Nokia phone, and it's going to happen in 2023. 3 ponsel Nokia terbaru diberi harga ratusan dolar dan bekerja sama dengan iFixit bisa diperbaiki sendiri oleh pengguna dengan harga yang tak terlalu mahal. People are saying they want to keep their phones longer than ever before. We're seeing data that shows people are keeping their phones 3, 4, 4.5 years these days. And in order to be able to do that, sometimes you need to replace parts that go wrong. For example, a cracked screen, maybe you want an updated battery. So they're very much budget phones. So the sort of competitors you might be looking at are from the likes of Realme, Xiaomi, Motorola, those sorts of phones. People who are in the budget market, I think, are looking for the basics. Hanya saja ponsel paling ekonomis menurut analis belum tentu bisa menggunakan operating system terbaru. Tapi pertimbangan ini diakui biasanya tak terlalu penting bagi mereka yang mencari ponsel murah. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Tempe diketahui sudah jadi panganan nenek moyang Indonesia setidaknya sejak tahun 1815. Nah, di Amerika Serikat, tempe sudah mulai familiar di tahun 1970-an dan semakin populer beriringan dengan makin banyaknya warga Amerika yang menjalani gaya hidup vegan dan vegetarian.
Barry Schwartz sudah berpengalaman 15 tahun memproduksi dan menjual tempe segar di pasar New York. Meski demikian, Barry belum pernah ke Indonesia. Have you been to Indonesia before? Never. Barry mempelajari tempe melalui buku resep The Book of Tempe yang membuat tempe mulai dikenal di Amerika dan terbit tahun 1979 karya penulis Amerika Serikat William Shurtleff. Barry adalah seorang vegetarian yang mengaku jatuh cinta terhadap keajaiban tempe. Merasa frustrasi karena tempe di pasar Amerika yang ia rasa tak berkualitas, ia mulai produksi tempenya sendiri melalui labelnya Barry's Tempe. You know, the magic of making tempeh, that it's mycelium that's binding the beans together. I think the major problem is the big companies that are making it are making bad tempeh. So it'll never get traction. You know, it has to be made fresh, not pasteurized. Tempe bukan barang baru di Amerika Serikat. Di supermarket besar seperti tempat saya berada saat ini di New York, tempe dengan mudahnya bisa ditemukan khususnya di bagian makanan sehat atau protein alternatif. Harganya, satu blok tempe seperti ini dengan berat kurang lebih 1/4 kilogram, $3,6 atau bahkan lebih mahal sedikit dibandingkan dengan harga dada ayam dengan berat yang serupa. Mengklaim produk tempenya segar, harga tempe Barry jauh lebih mahal, yakni $12 per setengah kilogramnya. Selain dari kacang kedelai, Barry bahkan juga menjual varian tempe dari kacang-kacangan lain, yakni fermentasi kacang polong, dan juga campuran kacang azuki dan juga beras coklat. Tempe buatan Barry salah satunya dipasok ke restoran vegetarian ABCV yang berada di Manhattan, New York. Tempe disulap menjadi sajian berkelas yang mengharuskan pelanggannya merogoh kocek lebih dalam. Chef di restoran ini memasak tempe kecap manis. Then we fry it crispy in coconut oil, and then it's marinated in a sauce of kecap manis and lime juice and shallots and chilies. There's also some black garlic here. We have fried shallots. We put on some bruleed banana. Dan burger tempe. So it has some different grains and seeds, sesame, pumpkin, hemp seeds, tempeh culture. We sear it, we marinate it in soy sauce and all these different flavors. Kedua sajian ini dihargai $21 Amerika Serikat. 1 dari 10 warga Amerika Serikat per tahun 2022 tidak lagi mengkonsumsi daging hewani, membuat panganan tinggi protein seperti tempe semakin naik daun. Meski demikian, tren popularitas tempe masih relatif lamban jika dibandingkan dengan produk protein alternatif lainnya. Because people don't know what to do with tempeh. But I think it also has to be delicious, so we need people to cook it well and, do right by it. Pelan tapi pasti, tempe tak hanya naik daun di negeri Paman Sam, tapi juga naik kelas. Segera membuat mental tempe jadi lebih bermakna positif. Dari kota New York, Randy Wicaksana, VOA. Sinpo Dunia Sepekan kami lanjutkan dengan informasi terkait perusahaan media sosial yang berada di bawah berbagai tekanan ini mulai pergeseran tren pengguna dan konsumen hingga desakan menindak penipuan dan misinformasi. Dan akhirnya semakin banyak yang menempuh pilihan dengan memberikan opsi dengan biaya berlangganan bulanan. Setelah lama menyediakan layanan media sosial secara gratis, Facebook menggulirkan layanan premium berlangganan Meta Verified. Australia dan Selandia Baru menjadi pasar pertama yang penggunanya diberi opsi beralih ke akun berbayar ini. Warga setempat pun beragam responsnya. It's only a social media network. What's the point? I don't need it. Unless it's a business or a politician or anyone in the public eye. Not really, no. I don't know. I feel like if you don't pay, they're going to inundate you with ads and sort of bots and stuff just to punish you for not paying the $20 a month. I don't think it's necessary. I think verification in itself is good in terms of moderating bots and spam, because I know in personal use I've come across a lot of bot accounts and it's pretty insane. Meta, perusahaan induk Facebook, menarik tarif berlangganan bervariasi. Untuk versi web, tarif berlangganan dipasang pada sekitar $12 AS per bulan dan sekitar $15 per bulan untuk versi smartphone. Verifikasi akun media sosial bukan sesuatu yang baru. Twitter setelah diambil alih oleh Elon Musk lalu meluncurkan sistem Blue Check atau verifikasi yang mengharuskan pembayaran iuran berlangganan. Dan tak lama setelah diluncurkan,
Verifikasi seperti ini pun memunculkan pro dan kontra. Keluhan utama adalah pada awal peluncuran Blue Check, pemalsuan identitas justru meningkat karena siapapun yang membayar iuran bulanan bisa membuka akun dalam tanda kutip terverifikasi. The entire business model of all these platforms has been to extract our data and sell us advertising. I think it's a very interesting world in which some of the platforms start thinking about fee for service. I think it's also interesting in terms of how we can push back against the manipulation of the platforms by malicious actors who set up fake identities and fake accounts and sow dissent and discord across targeted communities. And we've seen this everything from, the 2016 elections to 2020 in the States. Snap, pemilik Snapchat, telah meluncurkan layanan berbayar terverifikasi Snapchat Plus sebelum Twitter dan Facebook. Dan layanan ini telah memiliki sekitar 2 juta pengguna menurut catatan Snap. Ekonom dari Bank of America memperkirakan peluncuran layanan berbayar bisa menambah signifikan pemasukan Meta. Tapi sebagian analis juga menilai langkah menarik biaya berlangganan juga penuh risiko, mengingat Twitter Blue pun akhirnya peminatnya juga tak sebanyak ekspektasi. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Bayangkan jika anjing atau kucing kita bisa berkomunikasi, menyampaikan emosi atau minta sesuatu dengan menggunakan kata-kata. Kini semua bisa dilakukan berkat sebuah inovasi yang seketika populer di Amerika Serikat. Go, let's go play. Let's go play. Go girl. Sebagai pelatih anjing, Morgan Crook mahir berkomunikasi dengan hewan peliharaan. Good girl. Catch. Yeah. Ia biasanya tahu apa yang diinginkan binatang dengan membaca gerak-gerik tubuh mereka. More pets. Tapi menurutnya sekarang interaksinya bisa jadi lebih kuat berkat sederetan tombol rekaman kata-kata ini yang bisa ditekan sendiri oleh hewan peliharaan. Wet food. I started off a skeptic. I knew that they could request outside or specific toys. Frisbee. Oh. Play. Frisbee play. But the level of clarity that they're able to give you via the buttons is just unparalleled. And there are things that I've learned, even as someone who has worked professionally with animals for 16 years, that I would not have known otherwise. Beep. Sistem yang digunakan Morgan adalah Fluent Pet, yang bisa merekam suara kita. Ball. Ball. Pets. Kibble training. Alat ini sangat berguna, terutama bagi hewan dengan disabilitas, seperti Jasper yang buta. Kibble. Having the buttons and a voice when she doesn't have her eyesight to navigate by has really enriched her life in ways that I could have never anticipated. I think a lot of people just really want to connect with the animals they share their lives with. Bunny. Help. So thanks to buttons, we're seeing people report behaviors and interactions with their dog or their cat that, to me, as someone who has a background in cognitive science, I find totally astonishing. Perusahaan ini juga merilis aplikasi Fluent Pet, di mana pemilik hewan bisa mengumpulkan data dan memantau apa yang telah dipelajari anjing atau kucingnya. So I've been logging Jasper's data for close to 2 years. I'm able to see what her most pressed buttons are. Federico Rosano, profesor ilmu kognitif di University of California, San Diego, melakukan penelitian tentang penggunaan tombol oleh pemilik dan hewan peliharaan. Just like any tool, not everybody needs to use it or learn how to use it, but for some people, for some animals, this could be useful. Meski begitu, sistem seperti ini bisa berpotensi besar untuk temuan berikutnya dalam interaksi antara manusia dengan hewan. Okay, let's go. Yes, Dari Glen Allen, Virginia, VOA. Para ahli medis mengatakan suara seseorang ini dapat memberikan informasi penting tentang kesehatan yang bersangkutan. Kini sebuah proyek yang didanai pemerintah Amerika Serikat sedang mengumpulkan dan menganalisis ribuan suara serta memakai kecerdasan buatan untuk mendiagnosis penyakit. Dr. Yael Ben Susan sedang memeriksa pita suara seorang pasien.
Di Pusat Suara Kesehatan Universitas South Florida, Dr. Yael merawat pasien dengan berbagai gangguan suara, seperti gangguan saluran pernapasan atas dan kesulitan menelan. Belum lama ini, ia membantu memimpin proyek baru untuk membangun database 30.000 rekaman suara manusia dan melatih komputer untuk mendeteksi penyakit melalui perubahan suara manusia. Not only to build that data, but also to develop the guidelines of how to share that data, how to collect that data, and also how to use that data for future AI research. Dr. Yael bekerja sama dengan tim yang terdiri atas 45 peneliti di 12 universitas di Amerika Utara, serta sebuah usaha rintisan di Eropa. When sunlight strikes rainbows in the air. Mereka mempelajari sampel suara untuk membantu mendeteksi penyakit seperti Parkinson, And how hard did it hit him? kanker, Your spot is on the key again. dan gangguan suara seperti kelumpuhan pita suara. Tim ini juga mempelajari gangguan mood seperti depresi dan kecemasan. So when somebody is depressed, sad, has anxiety, of course, their speech changes. Penelitian ini adalah satu dari 4 proyek pembuatan data yang didanai program Bridge to Artificial Intelligence dari Institut Kesehatan Nasional yang dirancang menggunakan AI untuk mengatasi tantangan biomedis kompleks. They realized that there was such a big gap between the technology that we had available and the clinical knowledge and what we use in clinical care in our hospitals. Mereka melakukannya dengan tetap menjaga privasi peserta. We want to think about the ethics associated with collecting people's voices. And how do we keep it private? Penelitian pengumpulan rekaman suara untuk mendeteksi penyakit ini dijadwalkan mulai mendaftarkan para pesertanya tahun mendatang. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita. Pada edisi kali ini tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.